terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama ibadah pada hari Minggu 1 Oktober ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita meneliti dalam kehidupan kita lebih dalam lagi, kita akan mengingat betapa banyak kasih dan karunia Tuhan yang telah kita terima. Sudah sewajarnya kita mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima. Melalui kidung pujian akan kita pujikan bersama. Kita menyatakan syukur kita dan dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Hukum yang terutama kembali kita akan terima dan dengarkan dalam ibadah ini. Hukum yang meneguhkan, mengingatkan, menegur kita. Tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali diingatkan tentang hukum yang utama. Ketika Tuhan sudah melengkapi kita dengan akal, budi, pengetahuan, kita dituntut juga untuk melakukan hal yang hebat, berbagi dengan segala kemauan hati kita, mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan seperti diri kita sendiri. Tapi kembali mari kita menelisik hati kita. Manusia kita yang terbatas masih sering melakukan dosa dan kesalahan. Melalui kidung penyesalan kita menyesali dosa kita. Kidung penyesalan Kidung Jemaat nomor 34 bait 1 dan 2. Oleh darah Tuhan, hidup kita menjadi bersih. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita menjadi orang yang baru. Sehingga kita dapat menyebarkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberikan firman kepada kita dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Perintah anugerah pada saat ini terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Pun juga kita akan menerima petunjuk hidup baru dari Tuhan, terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian Bapak Ibu berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kiranya menjadi penopang hidup kita dapat menjalani hidup sesuai dengan perintah-Nya. Mari nyatakan kesanggupan kita untuk menjalankan perintah Tuhan. Kidung kesanggupan, Kidung Jemaat nomor 40, bait 1 dan 2. Kita menyatukan hati di dalam doa. Sungguh indah karya-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah suasana yang tidak menentu, kami dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita. Kami dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup kami. Semua itu karena berkat-berkat dari-Mu saja. Sudah selayaknya kami mengucap syukur atas semua itu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, waktu pemberian-Mu yang indah, kami menyatukan hati di dalam ibadah kami. Dari rumah kami masing-masing, Engkau yang mengetahui setiap hati kami. Ibadah kami hanya untuk Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan jemaat-Mu yang setia memuji nama-Mu, melayani-Mu melalui kehidupan kami setiap hari. Kami berharap kekuatan-Mu Tuhan menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan berjemaat kami di GKJ Plaur ini. Setiap jemaat Engkau berkati ya Tuhan. Setiap keluarga juga Engkau kasihi. Engkau penuhkan dengan curahan kasih-Mu. Simbah-simbah, nenek-nenek, kakek-kakek kami, Engkau kasihi dengan genggaman tangan-Mu, sehingga simbah-simbah kami
setia kepadamu, dapat melihat sukacita dari anak cucu, dapat menjadi teladan yang bijaksana bagi keluarganya. Orang tua yang juga harus bekerja, baik yang dari rumah ataupun harus keluar, baik yang bertani, buruh, pegawai, semua Tuhan Engkau tuntun. Kebutuhan yang dicari dapat cukup memenuhi kehidupan keluarga orang tua kami. Anak-anak yang masih dalam bangku sekolah, Engkau tuntun, Engkau berikan semangat untuk terus belajar. Belajar baik yang sudah tatap muka di sekolah ataupun masih melalui daring. Engkau jauhkan dari godaan-godaan yang mengganggu di dalam proses belajar anak-anak kami ini ya Tuhan. Saudara kami terkasih, remaja dan pemuda, dalam masa-masa mencari pekerjaan, masa-masa mencari jati diri, masa-masa ingin menemukan jodoh, Tuhan, kami hanya bisa berserah kepadamu saja. Dan jikalau ada saudara-saudara kami yang menyiapkan diri untuk menjalani kehidupan berkeluarga, Tuhan juga Engkau sertai persiapannya, mantapkan hatinya, tetap setia berpegang kepadamu, mengasihi pasangannya, mengasihi calon suami ataupun calon istrinya dengan sepenuh hati, sehingga harapan kami, saudara-saudara kami dapat menjadi keluarga yang bahagia, setia dan takut kepada Engkau ya Tuhan. Tidak lupa kami juga serahkan saudara kami terkasih yang pada saat ini dalam keadaan sakit ataupun dalam masa-masa pemulihan. Sebagian kami sebutkan saudara kami Ibu Kriswantina, saudara kami Bapak Ratno. Biarlah genggaman tangan kasih-Mu Tuhan menyertai, memberkati. Harapan untuk kesehatan nyata di dalam kehidupan saudara kami ini. Tentunya saudara kami yang lain juga tidak lupa kami berharap kasih-Mu di dalam sakit penyakitnya, kekuatan tangan kasih-Mu yang menolong. Kami berdoa Tuhan untuk majelis gereja GKJ Plaur yang tentunya tidak mudah melayani-Mu melalui jemaat di tempat ini. Banyak sekali tantangan, halangan, godaan, perbedaan pendapat. Tapi biarlah itu terjadi atas kehendak-Mu saja ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi lebih dewasa memahami kehendak-Mu. Kami dapat lebih rendah hati, kami dapat saling bekerja sama, melayani-Mu melalui jemaat di tempat ini. Bapak Pendeta Petrus juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan pelayanannya. Tangan-Mu selalu menolong. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa pandemi terjadi beberapa kekacauan. Dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja juga memunculkan pergolakan, terutama untuk saudara-saudara kami yang bekerja sebagai buruh. Seringkali merasa tidak adil, seringkali dikalahkan. Tuhan, kami hanya bisa berharap kepada-Mu. Berkati saudara kami, terutama saudara kami yang bekerja sebagai buruh. Berkati juga pemerintah. Biarlah apa yang sudah menjadi keputusan
menghasilkan damai sejahtera, menghasilkan cinta kasih dalam kehidupan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami juga mengakui Tuhan segala dosa dan kekurangan kami. Kami mohon ampun kepadamu saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan pada ibadah ini sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menerima dasar kita mengumpulkan persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian dasar kita memberikan persembahan. Kantong persembahan berputar diiringi dengan kidung pujian, kidung jemaat nomor 393. Instrumental. Terima kasih ya Tuhan, Engkau perbolehkan kami pada saat ini memberikan ucapan syukur kami. Inilah bentuk terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Inilah persembahan kami. Terimalah Tuhan, biarlah dapat bermanfaat dalam kehidupan bergereja kami di tempat ini. Dan bila sebentar lagi kami akan menerima sabdamu, kami mohon Engkau hadir ya Tuhan, membuka pintu hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima, dan lebih dalam dapat kami jalankan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu juga Engkau berkati. Biarlah semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah Minggu 1 November 2020, bacaan leksonari. Seperti biasa saya akan membacakan 4 bacaan yang akan saya baca nanti di bagian Injil.
Bacaan leksonari kiranya dapat Bapak Ibu pelajari di rumah masing-masing. Bacaan pertama dalam khotbah minggu ini terambil dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Bacaan Mazmur terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 7. Bacaan yang kedua dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. Kemudian mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, kembali lagi bertemu dalam ibadah Minggu sebagai sarana pemeliharaan iman kita kepada Tuhan, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu, ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang menarik untuk diperhatikan. Ojo rumangsa iso, nanging iso rumangsa. Jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Sederhana sekali Bapak Ibu. Kata-kata dari hanya beberapa kalimat tapi dalam sekali maknanya. Kenapa begitu? Sangat dalam. Karena ketika kita
kita diingatkan oleh orang ataupun melalui kata-kata tersebut merasa bisa. Tetapi yang lebih penting adalah bisa merasa. Terkadang orang terbalik, merasa bisa sih, tapi nak kon ngrasake wegah. Nah, ini awalan saya Bapak Ibu. Sehingga memang Sinode GKJ memberi judul dalam khotbah minggu ini adalah merendahkan diri Tuhan memberkati. Merendahkan diri Tuhan memberkati. Ada cerita fiktif Bapak Ibu yang pernah saya baca. Ini cerita tentang sahabat, tetapi menceritakan hewan atau binatang. Ada dua ekor burung elang dan satu kura-kura. Mereka bersahabat dari kecil sampai akrab. Mereka bermain di air, mereka bermain di tanah lapang. Tapi di suatu waktu terjadi kekeringan, sehingga air yang biasa mereka minum tidak keluar lagi. Bingung mereka, aku nanti bagaimana mendapatkan air. Perbincangan tidak menemukan jalan antara dua ekor burung elang ini. Si kura-kura berpendapat, ayo kita bersama-sama mencari air. Tetapi karena jalanku itu pelan, aku tidak bisa mencari air yang jauh. Tetapi kalian bisa. Nah, dua elang ini tanya, bagaimana caranya? Kalian ambillah ranting dan genggamlah dengan kuat dengan cakar kalian. Nanti aku akan ikut di tengahnya dengan menggigit ranting tersebut. Nah, ketika disetujui, mereka mengambil ranting yang cukup kuat. Mereka terbang dengan kura-kura menggigit ranting di tengahnya, sehingga kura-kura bisa ikut terbang. Di perjalanan banyak yang melihat dan memuji si dua ekor elang ini. Wah, bagus, pintar dan baik hati. Mereka menolong kura-kura itu. Mereka pintar menemukan ide. Akhirnya si kura-kura mendengar. Karena jengkel yang dipuji oleh orang adalah elang, kura-kura lupa, terus marah. Iki ataupun ini yang mempunyai ide aku. Tidak sadar ketika ini membuka mulut, dia jatuh. Nah, seringkali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran cerita fiktif ini terjadi dalam kehidupan nyata kita. Tidak hanya zaman sekarang, kalau kita menarik dalam bacaan tadi, itu terjadi dalam kehidupan dulu ketika zaman Tuhan Yesus masih berada bersama-sama dengan manusia. Bahkan dalam perjanjian lama Yosua, seringkali kita tidak sadar bahwa kita itu merasa bisa. Atau ketika kita merasa bahwa ide kita itu diakui oleh orang lain, kita tidak sadar. Ketika kita marah, malah mencelakakan kita sendiri, seperti kura-kura tadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, persis sekali beberapa tokoh yang ada dalam bacaan leksionari. Yang pertama Yosua. Sangat penting Bapak Ibu ketika tokoh-tokoh ini dipakai Tuhan. Bagaimana Tuhan memilih Yosua? Pada Yosua 3 ayat yang ke-7. Pada hari itu Tuhan mulai membesarkan nama Yosua di mata seluruh umat Israel. Tokoh yang dipilih Tuhan menggambarkan bahwa dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dipakai oleh Tuhan. Nah, selanjutnya adalah Paulus dalam 1 Tesalonika. Bagaimana Paulus itu ditemui Tuhan sendiri.
yang merubah hidupnya. Sehingga di dalam surat-surat Paulus selalu mengatakan bahwa aku tidak ada apa-apanya dibandingkan Bapakku yang mengutus aku. Selalu Paulus mengatakan bahwa dia tidak menganggap semua ini karena dia, tapi karena Tuhan. Lah yang menjadi pokok adalah dalam cerita Injil Matius. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang menjadi pemimpin, orang-orang yang menempati posisi-posisi tinggi dalam rumah ibadat. Mereka dipilih, mereka dihormati, mereka memiliki jabatan. Tapi kembali Tuhan Yesus mengatakan bahwa lakukan apa yang mereka katakan, tirulah, tetapi jangan tiru apa yang mereka perbuat. Ini kan sangat kontradiksi atau bertentangan. Jadi memang Tuhan Yesus mengingatkan pada murid-muridnya bagaimana orang Farisi itu. Mereka pakai jubah, mereka pakai pakaian yang mewah, tetapi mereka tidak sedikit pun melakukan apa yang mereka katakan. Bahkan sok-sok mereka mengatakan tapi menyuruh orang lain menanggung beban itu. Itu kan sama saja dengan kita memberi beban pada orang lain tapi kita tidak mau bersama-sama dengan mereka. Nah, poinnya itu Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama. Jadi gambaran orang Farisi adalah gambaran orang yang menjadi pemimpin, tetapi seringkali mereka menunjukkan hal yang berbeda antara apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan. Seperti dalam Matius 23 tadi dengan perikop yang awal saja sudah jelas. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tentunya ketika di kehidupan sekarang Bapak Ibu yang terkasih, tentunya yang tersinggung jangan sampai seakan-akan ini singgungannya hanya untuk pendeta atau untuk majelis, bukan, tapi untuk kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, merendahkan diri kita. Mengakui bahwa kita tidak bisa apa-apa tanpa kasih dan pertolongan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan diberi kesempatan, diberi anugerah Tuhan menjadi seorang pemimpin dimanapun tempat, maka tonjolkanlah pemimpin yang seperti Rasul Paulus. Maka tunjukkanlah bahwa aku bukan hanya bisa mengatakan tetapi juga aku bisa melakukan. Mari menelisik hati kita Bapak Ibu yang terkasih. Terkadang ketika kita pintar, terkadang ketika kita mempunyai pengalaman yang segudang, kita merasa lebih daripada orang lain. Di bidang apapun, di pekerjaan apapun, seringkali terjadi seperti itu. Tapi marilah kita pada saat ini memulai dengan berkat-berkat yang ada pada kita, dengan kesempatan dan tanggung jawab yang diberikan pada Tuhan pada kita. Jangan sampai kita seperti orang Farisi. Kita hanya mengejar kehormatan, kita hanya mengejar jabatan, kita mengejar pujian. Itu yang penting bagi kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengar cerita tersebut, tentunya kita sadari pula bahwa kesombongan itu bisa muncul tidak hanya di kalangan orang-orang kaya atau mampu. Terkadang di kalangan orang miskin pun sering terjadi. Di kalangan orang yang tidak mampu pun sering terjadi kesombongan. Wangel dikandani. Itu menjadi bagian juga dari kesombongan. Kon kerja wangel, diarahke wegah padahal ya butuh duit.
Seperti itu hal-hal yang perlu kita pahami, Bapak Ibu yang terkasih. Apalagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, merendahkan diri pada saat ini tentunya sangat dibutuhkan. Di tengah masa-masa yang susah, di tengah masa-masa pemerintahan yang cukup bergemuruh, seringkali kita memakai pemahaman kita di dalam kita menata kehidupan gereja, di dalam menata kehidupan pribadi, di dalam menata kehidupan keluarga. Seringkali muncul kesombongan-kesombongan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita merendahkan diri kita. Kita mengakui, menyadari segala kekurangan kita. Kita siap menerima kritik dari orang lain. Dan kita membenahinya, sehingga kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Silahkan. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas sabda-Mu dalam hidup kami, dalam ibadah ini. Engkau mengingatkan kami perihal sikap apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan, menunjukkan bahwa kami memang manusia yang ringkih, seringkali merasa bisa, seringkali merasa paling hebat. Tapi kami sadar melalui firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, kami harus merendahkan diri kami. Kami harus mengakui dan menyadari bahwa kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama kita akan menutup dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita nyatakan kesanggupan kita karena Tuhan mengutus kita. Kita nyatakan melalui kidung pengutusan. Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama. Jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memperbaharui pengakuan kita, pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah untuk menjadi saksinya di tempat masing-masing jemaat berada. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sebentar. Kami akan membacakan Warta Jemaat GKJ Pelaur tanggal 1 November 2020. Yang pertama, pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah pada tanggal 28 November 2020, hari Sabtu jam 10 pagi, tempat GKJ Pelaur Induk, Saudara Malisa Rosantia, putra Bapak Ibu Sunyoto, alamat Pelaur Keposambi, Boyolali, dengan Saudara Rizal Bagas Prakosa, putra Bapak Ibu Rudi Gunawan, alamat Geneng ET 01 RW 12 Purwosari Wonogiri, warga GKJ Wonogiri. Yang kedua, sidang majelis GKJ Pelaur akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 November 2020, tempat di GKJ Pelaur Induk. Jemaat yang berkepentingan dengan rapat majelis kiranya menghubungi majelis GKJ Pelaur dengan melalui surat atau lesan. Demikian Warta Jemaat GKJ Pelaur Minggu 1 November 2020. Terima kasih.